warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangmusi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita telah bertemu kembali dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kini pengurus Pusat Baitul Muslim Indonesia hadir kembali di program Ngaji Bangmusi, yaitu sebuah program syiar dan dakwah, juga sebagai bentuk komitmen dari Bangmusi TV yang selalu istiqomah menemani pemirsa dimanapun berada selama bulan Ramadan pada saat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Dan semoga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan juga keimanan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa Bangmusi TV dimanapun berada, Ngaji Bangmusi kali ini bersama saya Tisa Carolina selaku pembawa acara, dan nanti saya juga akan ditemani oleh narasumber ataupun bintang tamu yang akan memberikan ilmu dan juga siraman rohani bagi kita semuanya, yang tentu saja manfaatnya besar sekali bagi kita semua, khususnya nih pemirsa Bangmusi TV dimanapun berada. Pemirsa Bangmusi TV, tema kita hari ini adalah puasa dan kasih sayang. Untuk itu telah hadir bersama kita yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Bunyamin MPDI yang akan membahas lebih dalam lagi terkait tema kita hari ini. Sebelumnya saya akan bacakan sedikit profil tentang beliau. Beliau ini adalah Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, sekaligus Wakil Rektor dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Yuk kita sapa terlebih dahulu Bapak Dr. Kiai Haji Bunyamin MPDI. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Mbak Tisa. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, aduh ini saya happy sekali ketemu Bapak Kiai lagi. Auranya bagus banget ya, pembawaannya tenang gitu ya. Jadi hari ini pembahasan kita juga temanya yaitu puasa dan kasih sayang. Nah, ini menarik banget nih ya. Puasa dan kasih sayang. Kalau kita lagi ngomongin puasa nih Pak ya, yang ada di kepala saya, namanya kalau lagi puasa kan, itu nahan lapar, nahan aus ya kan. Yang ada perutnya tuh keroncongan. Gimana mau mikirin kasih sayang Pak, kalau perut aja lagi keloncongan. Yang ada di pikiran tuh mikirin entar buka puasa mau pakai apa ya kan ya, bukanya mau pakai minumannya yang dingin-dingin, makanannya mau pakai apa, boro-boro mikirin kasih sayang. Sebenarnya nih Pak ya, yang bagus, yang baik gitu ya, pada saat kita puasa itu harus yang dipikirin tuh kasih sayangnya tuh seperti apa sih itu. Memikirkan kasih sayang yang dalam bentuk yang bagaimana begitu Pak. Silakan Pak Kiai. Baik Mbak Tisha, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Bangmusi TV yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi sambil menunggu berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita kemarin, hari ini dan yang akan datang sampai tuntas diterima oleh Allah sebagai ibadah kita. Nah, tema tentang puasa dan kasih sayang ini tema yang sederhana tetapi sangat mendasar sekali, Mbak Tisa ya. Saya ingin mengawali dari sebuah kisah nih ya. Ada kisah dalam agama kita tuh yang sangat ekstrim sekali nih kisahnya. Tetapi familiar. Ekstrim tetapi familiar. Kisah ini berdasarkan dari hadis Rasulullah ya, yang dibawa dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, mungkin Mbak Tisa dan para pemirsa juga pernah mendengar bahwa pada suatu waktu, suatu hari itu ada seekor anjing ya yang haus nyaris mati berada di samping sumur. Nah, ada di samping sumur nih seekor anjing nyaris mati karena kehausan. Kemudian kondisi seperti itu terlihatlah oleh seorang wanita pelacur. Pelacur loh Mbak yang melihat itu. Seorang wanita ini tanpa pikir panjang ya, tanpa lihat kiri kanan, lalu dia segera mencopot sepatunya, membuka tutup kepalanya kainnya, dan tutup kepalanya itu kainnya dijadikan tambang ya, untuk mengikat sepatu itu. Lalu dia mengambil air dari dalam sumur itu. Dia mengutamakan keselamatan anjing daripada keselamatan dirinya. Lalu singkat cerita,
air itu dapatlah oleh sepatu itu, lalu diberikan minum kepada si anjing yang nyaris mati karena kehausan itu. Apa kata Rasulullah? Atas perbuatan ini, seorang wanita pelacur tadi yang notabene bergumul dengan dosa setiap hari, oleh Allah diampunkan segala dosa-dosanya dan dia dimasukkan ke dalam surga. Bayangkan itu. Hanya karena menolong seekor anjing. Pertanyaannya, apakah semudah itu seorang wanita pelacur masuk surga? Kalau misalkan kita pikir dari akal sehat gitu ya, perbandingan dosa dia sama pahalanya begitu kan ya? Iya. Hanya sesaat itu. Tapi kata Rasulullah, yang dilakukan oleh wanita tadi bukan perbuatan biasa, tapi perbuatan yang luar biasa. Mengapa? Karena dia melakukan itu atas dorongan kasih sayang yang luar biasa kepada makhluk walaupun anjing sekalipun. Gitu ya. Nah, bayangkan kalau sesama manusia saling menumbuhkan sifat rasa kasih sayang, betapa kebaikan Allah akan sangat terbuka kepada kita. Nah, oleh karena itu Rasulullah sendiri sebetulnya menjadikan kasih sayang itu sebagai sebuah ukuran keimanan bagi setiap kita nih. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum. Belum dikatakan beriman dari kalian semua, ya, la yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Sebelum kamu menyayangi saudara-saudaramu seperti kamu menyayangi dirimu sendiri. Tuh, kata Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, kasih sayang ini merupakan ukuran keimanan seseorang. Belum dikatakan beriman kamu kalau belum saling menyayangi sesama manusia seperti menyayangi dirimu sendiri. Nah, jadi kalau ada tetangga yang sakit, kita menjenguk, mendoakan, itu bentuk kasih sayang kita. Nah, pertanyaan Mbak Tisha tadi, apa hubungannya nih dengan puasa? Iya benar. Nah, gimana caranya kita melihat puasa dengan kasih sayang? Kan puasa kita nahan lapar, nahan aus gitu kan ya. Di mana bentuk kasih sayangnya nih Pak Kiai ini? Iya. Kalau tadi dicontohkan dengan kisah anjing yang kelaparan, kehausan, pertanyaannya ada nggak manusia yang hari ini nih masih kelaparan? Banyak Pak Kiai, banyak banget. Masih banyak. Bahkan belum lama ini kita lihat di berita ada satu keluarga yang meninggal dunia, ya kan, bareng-bareng yang disinyalir karena kelaparan. Bayangkan itu di negeri kita, ya, apalagi di negara-negara yang masih terbelakang. Nah, oleh karena itu puasa ini sesungguhnya bisa dijadikan landasan atau dasar untuk merasakan bagaimana penderitaan orang lain. Mbak Tisha, kalau kita habis sahur nih, kan kenyang kita kan? Betul. Coba jam berapa kira-kira kita terasa lapar, perih, pengen buka, itu ya? Kalau jam 12 masih bisa ditahan nih Pak Kiai ya. Itu yang berasa lagi perih-perihnya banget nih Pak Kiai, itu sekitar jam 2, jam 3 tuh lagi perih banget tuh kayak itu ya, lagi lapar banget Pak Kiai itu. Pokoknya habis zuhur tuh sampai asar benar tuh. Sebetulnya itulah makna puasa. Nah, ketika lapar itu kita harusnya langsung pikiran kita, aduh, beginilah rasanya orang yang sering kelaparan, ya. Ada rasa haus, ada rasa lapar pengen makan, tapi mereka nggak punya uang untuk membeli makanan itu. Nah, harusnya puasa bisa melatih diri sehingga kita berempati kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan, sehingga tumbuhlah kasih sayang kepada orang lain, kepada sesama dalam kita berpuasa itu. Jangan sampai justru dalam keadaan lapar nih, habis zuhur sampai asar, berpikirnya ntar buka apa ya, itu dibeli. Kebanyakan kan begitu ya Pak Kiai ya, kebanyakan dari kita kan gitu, hampir semua yang berpuasa mikirnya gitu. Mungkin sebagian ada yang mikirnya buka puasanya ntar pakai apa gitu kan, cuma kan nggak semua berpikiran ini saudara-saudara kita ada nggak ya yang buka puasanya sama kayak saya. Nah, nggak semua yang berpikir kayak gitu ya Pak Kiai kan. Nah, ini bagaimana cara menumbuhkan agar mereka berpikir juga bisa berpikir seperti itu nih Pak Kiai. Makanya ada ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya.
kita ini kan dianjurkan ya, sunnah kalau sedang berpuasa itu tadi mengingat sahabat-sahabat kita yang kondisinya kekurangan. Kemudian apalagi pahala yang paling bagus memberikan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Kata Rasulullah, walau hanya segelas air putih saja, ya, maka kita akan memperoleh pahala orang yang berpuasa itu utuh buat kita tanpa mengurangi orang yang berpuasa. Kok Rasulullah ngajarin seperti itu ya? Berarti zaman dulu tuh Mbak, ada orang yang untuk berbuka puasa aja susah ya. Maka Rasulullah mengajar, yuk berbagi kepada orang-orang yang ingin berpuasa, yang ingin berbuka puasa sementara dia berkekurangan. Nah, tapi kalau kita lihat kondisi kita hari ini, khususnya di Jakarta, di kota-kota besar, di lingkungan-lingkungan yang serba berkecukupan, yang terjadi sebaliknya, ya kan? Nah, kalau kita apalagi ada bukber tuh, banyak makanan yang kebuang, ya. Iya, betul. Dari jul, gado-gado dibeli, es dibeli, gorengan dibeli, semuanya dibeli. Padahal kita sudah tahu takaran kita berbuka, cukup 1 gelas air putih, makanan 1 potong, udah selesai kita, akhirnya nganggur. Nah, inilah orang-orang yang di dalam berpuasa tidak merenungkan hikmah atau pelajaran dari puasa itu. Makanya kita harus terus melatih diri membaca. Maka salah satu syarat berpuasa itu, coba lihat kalau kajian-kajian di beberapa literasi, ilmu tentang puasa itu perlu dimiliki. Jadi ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Itu yang sering diungkapkan oleh para ustadz. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali menahan lapar dan haus. Mengapa begitu? Dia berpuasanya memang hanya menahan lapar dan haus, tidak bisa mengambil pelajaran dari ibadah puasa yang sedemikian dahsyat itu. Alangkah ruginya ya kita kalau tidak bisa mengambil pelajaran dari ibadah puasa yang luar biasa ini. Waduh, ini bagus banget pembahasan kita ya pemirsa Bang TV. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Dr. Kiai Haji Bunyamin MPDI, saya mau mengajak Pak pemirsa untuk share, subscribe, like, dan juga komen YouTube channel Bang TV. Dan sebelum kita lanjutkan, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Pemirsa Bangsi TV, masih bersama saya Tisa Carolina dan juga narasumber kami yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Bunyamin MPDI dengan tema puasa dan kasih sayang. Tadi Pak Kiai sudah menjelaskan bahwa ada seorang pelacur aja bisa masuk surga hanya karena dia kasih sayangnya kepada seekor anjing, memberikan minum dengan kasih sayang yang luar biasa. Dorongan kasih sayang ini yang membuat dia masuk surga. Karena perbuatan dia yang sedikit itu bisa melunturkan dosa-dosa dia atas perbuatan yang sudah dia lakukan sehari-harinya. Nah, ini yang kayaknya mendorong kita semua ini ya. Ini berarti dengan kasih sayang yang mungkin kita kasih buat saudara-saudara kita, buat anak kita, buat suami kita gitu ya. Ini juga bisa menjadi bekal kita, bisa memasukkan kita ke dalam surga juga nih ya. Ini Allah juga bisa lihat ini jadi pahala buat kita nih ya. Nah, mungkin Pak Kiai bisa kasih contoh-contoh nih kan kadang-kadang ya Pak Kiai,
kalau kita punya kemampuan besar, misalkan kalau kita punya uang banyak, ngebantu orang mudah-mudah aja, gampang-gampang aja, kasih sedekah yang banyak, kasih makan orang banyak itu gampang. Kalau seandainya kita nggak punya kemampuan, Pak Kiai, kita pengen sih itu sebenarnya kasih sedekah, tapi kita nggak bisa kasih apa-apa. Gimana cara kita bisa mengekspresikan kasih sayang kepada mereka nih? Itu gimana contoh yang bisa kita kasih kepada mereka nih, Pak Kiai? Ya. Jadi berbuat kasih sayang kepada sesama, baik sesama manusia maupun sesama makhluk, bukan berarti kita harus nantiasa memberikan sesuatu yang berbentuk barang, bukan. Jadi ada contoh lainnya? Ada contoh lain banyak. Nah, tadi kan saya menceritakan kisah ekstrim seorang wanita pelacur ya, yang masuk surga. Tetapi ada contoh ekstrim lagi, wanita baik-baik bisa masuk neraka. Nah, karena? Iya. Ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ya. Kata Rasulullah, ada wanita yang masuk neraka padahal wanita ini baik-baik saja. Apa penyebabnya? Wanita itu mengurung seekor kucing. Nah, tidak diberi makan itu kucing dan tidak membiarkan dia lepas untuk mencari makan sampai kucing itu mati. Nah, jadi pertanyaannya kok Rasulullah ngasih contohnya kasih sayang kepada hewan ya. Nah, artinya kita harus mengambil kesimpulan kasih sayang kepada hewan itu seperti itu, apalagi kepada sesama manusia. Kucing ya yang disiksa sedemikian rupa, tidak diberikan ruang untuk cari makan, tidak dikasih makan sampai mati, padahal wanita itu wanita baik-baik yang suka beribadah makhluk, rajin sholatnya, tapi masuk neraka gara-gara tidak punya kasih sayang kepada seekor binatang. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya, di dalam ibadah puasa ini yuk kita tumbuhkan rasa kasih sayang dengan yang sangat sederhana sekali. Dengan cara apa? Kita mulai menyapa kalau ketemu orang. Assalamualaikum. Itu adalah bagian dari sifat kasih sayang. Assalamualaikum itu biasa-biasa saja loh Mbak. Kemudian diucapkannya juga gampang, tapi maknanya sangat dalam. Ya kan? Assalamualaikum, apalagi ditambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lebih mendalam lagi. Itu kan mendoakan keselamatan buat kamu. Itu kan luar biasa. Waalaikumsalam, dibalas lagi dengan doa yang sama, mudah-mudahan kamu juga selamat. Itu adalah bentuk kasih sayang ya. Senyum kepada orang lain. Jadi bentuk kasih sayang itu bukan serta-merta hanya ya memberikan berbentuk makanan atau barang kepada orang lain. Tentu Allah Maha tahu getaran hati kita ini. Kita melakukan apapun Allah tahu niatnya seperti apa. Jangan sampai malah kita ngasih berbuka nih, banyak berbukanya, tetapi niatnya ingin dipuji-puji. Jadi ria. Iya. Ya? Karena kan ada kekhawatiran kadang-kadang ya. Ini hanya orang kaya nanti yang punya pahala besar, sedangkan yang orang-orang kecil nggak punya pahala karena dia nggak punya kemampuan gitu. Sedangkan ada banyak cara ya untuk bisa mengekspresikan kasih sayang ya Pak Kiai ya. Makanya Rasulullah tuh kalau mengajarkan kita untuk memberikan berbuka puasa kan Rasulullah contohnya sederhana. Walau hanya segelas air putih. Coba, tidak harus berkarung-karung kurma ya. Mengapa? Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan bentuk barangnya yang banyak ya, tetapi getaran hatinya. Tadi seorang pelacur menolong anjing itu karena niat yang melimpah ya rasa kasih sayangnya. Sementara ibu-ibu yang tidak ngasih makan seekor kucing karena juga hatinya nggak punya rasa kasih sayang ya. Jadi memang itu harus ditumbuhkan. Nah, pada para pemirsa sekalian, maka kita harus membangun rasa kasih sayang mulai dari keluarga kita. Bagaimana orang tua menyayangi anak dengan porsinya ya. Anak-anak juga harus berkasih sayang sesama anggota keluarganya, apalagi kepada ayah dan ibunya dengan mendoakan setiap saat. Itu bagian dari sifat kasih sayang. Jadi jangan terlalu muluk-muluk harus hal-hal yang berat-berat, tidak ya. Jadi kasih sayang itu sangat sederhana ya, dengan ucapan-ucapan yang baik, itu juga bagian dari kasih sayang.
Saya ingin mengingatkan sekali lagi ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa kasih sayang itu merupakan ukuran keimanan seseorang. Belum dikatakan beriman kalau kita tidak punya rasa kasih sayang kepada orang lain, ya. Dimulailah dari keluarga kita yang terdekat, gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Pemirsa Bamus TV, ini semakin seru pembahasan kita dengan Bapak Dr. Kiai Haji Bunyamin MPDI. Jadi jangan lupa untuk di-share, subscribe, like, dan juga komen YouTube channel Bamus TV. Dan kini saya akan ajak kembali pemirsa Bamus TV untuk menyaksikan sejenak tayangan berikut ini. Dan kita akan segera kembali lagi, jadi jangan kemana-mana. Pemirsa Bamusi TV, kita kembali lagi masih di acara Ngaji Bamusi bersama saya Tisa Karlina dan juga narasumber kita Bapak Dr. Kiai Haji Bunyamin MPDI. Dan aduh nih pokoknya kalau ngobrol sama Bapak Kiai ini ya waktunya kayaknya 30 menit tuh kurang begitu ya. Ini kita sudah sampai di segmen yang terakhir nih. Nah, sekarang untuk segmen terakhir setelah tadi segmen 1, segmen 2 pembahasan kita mengenai puasa dan juga kasih sayang, kita dikasih contoh-contoh, kita dikasih gimana caranya supaya kita bisa puasa dengan baik, bagaimana kita bisa mengingat saudara-saudara kita ya. Jadi puasa kita nggak cuma sekedar menahan lapar dan juga haus aja, tapi juga kita bisa mengingat nih bahwa kita puasa ini sambil juga kita mengingat bahwa banyak nih saudara-saudara kita yang sambil puasa itu banyak yang kelaparannya, kehausannya nggak cuma pada saat puasa aja, tapi sehari-harinya mereka juga seperti itu keadaannya. Nah, yang ingin saya tanyakan nih sekarang Kak Kiai ini ya, ada nggak sih tokoh-tokoh yang bisa menjadi contoh buat kita supaya kita bisa mengikuti jejak mereka gitu. Jadinya selain di bulan puasa ini, di bulan-bulan yang lainnya kita bisa mengikuti mereka agar kita bisa terus gitu ya mengikuti jejak beliau, mencintai sesama manusia, jadi terus berkasih sayang, entah itu kepada saudara kita, kepada pasangan kita, adik kakak kita, dan juga kepada semuanya nih Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Ya Mbak Tisa dan para pemirsa sekalian, jadi kalau ditanya ada nggak ya tokoh yang patut kita jadikan contoh ya dalam kehidupan berkasih sayang? Tentu ada, dan hanya satu-satunya saja ya yang paling pantas bahkan harus kita contoh ya tokoh kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada duanya. Ya, para pemirsa sering mendengar kisah ya bagaimana Rasulullah kalau pulang sholat subuh di gang dilempari oleh orang-orang sampai berdarah-darah ya. Tapi sekali waktu Rasulullah lewat loh, kok nggak ada lagi yang lempari, ini kemana nih? Ternyata Rasulullah mendengar orang yang suka melempari itu sakit dan sedang dirawat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah menjenguknya ya, bahwa itulah bentuk kasih sayang Rasulullah dan tidak memandang apakah dia itu teman atau orang yang memusuhinya. Semakin Rasulullah tahu orang itu benci kepada dirinya, maka Rasulullah semakin dekat dan semakin menumpahkan rasa kasih sayangnya ya. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada seorang peminta-minta ya, fakir miskin yang ada di pasar. Itu kita dengar ceritanya setiap hari Rasulullah itu datang ya memberikan makanan. Apa yang didengar oleh Rasulullah dari mulut orang miskin yang diberikan makan Rasulullah, ternyata orang ini menjelek-jelekan Rasulullah karena orang peminta-minta ini buta, jadi nggak tahu yang datang ini siapa. Ya. Tapi semakin orang itu menjelek-jelekan Rasulullah,
Rasul semakin rajin datangnya, semakin terus datang. Dan itulah bagian dari dakwah kita ya. Jadi oleh karena itu, kalau kita ingin mencontoh siapa ya, jangan ragu-ragu. Yang kita contoh adalah perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sisi kehidupan Rasulullah itu adalah sisi kehidupan yang penuh kasih sayang. Rasulullah tidak ingin ada anak-anak ya yang merenung karena kelaparan, yang tidak bisa makan ya karena tidak bisa tidur karena kelaparan. Bahkan Rasulullah itu mengatakan ya kepada istrinya, jangan sampai ada tetangga kita yang terganggu oleh bau atau harumnya masakan kita, ya kan? Nah, agar supaya tidak tersinggung tetangganya, dia instruksikan kepada istrinya, tambah kuahnya, dan agar Dia cukup kirim. dibagikan kepada para tetangganya. Itu artinya apa, teman-teman sekalian? Itulah nilai-nilai Islam yang luar biasa. Makanya banyak orang yang sudah rajin ibadahnya. Kalau setiap hari dia puasa, sering kalau siang hari. Kalau malam dia sholat tahajudnya rajin. Kemudian pergi haji umrohnya berkali-kali. Tapi kalau melihat tetangga sakit, tidak mau peduli dia. Melihat teman kerja di kantor mendengar sakit, tidak mau peduli dia. Jangankan menjenguknya, mendoakan saja tidak. Padahal itu adalah bagian-bagian yang sangat sederhana untuk mencurahkan rasa kasih sayang kita. Nah, karena itu para pemirsa sekalian, mari kita jadikan sekali lagi nih ya, ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang satu bulan full ini adalah sebagai madrasah ya, sebagai sekolah untuk melatih diri kita untuk menumbuhkan rasa kasih sayang. Yuk kita mulai. Kalau pas zuhur terasa lapar sampai asar, kita segera merenung betapa banyak orang-orang yang kelaparan seperti ini. Jadi kita terus bersyukur bahwa kita termasuk orang-orang yang diberi rezeki, yang berkecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa implikasinya kalau Anda merenungkan bahwa banyak orang yang kelaparan seperti saya lapar sekarang ini, menahanlah lapar dan haus, tidak berpikir macam-macam untuk berbuka puasa. Uang banyak nih, kalau gitu kita tabung aja, kita kumpulkan. Mampir aja deh. Kali-kali nanti bertemu dengan peminta-minta ya, bertemu dengan orang yang susah, berikanlah kepada mereka. Insya Allah itu akan menjadi amal yang soleh, yang jelas akan membuka pintu surga untuk kita, insya Allah. Sekali lagi, mari kita jadikan puasa kita sebagai sarana latihan ya, untuk menumbuhkan jiwa kasih sayang kita. Jangan kepada sesama manusia, kepada binatang pun rasa kasih sayang itu Allah berikan penghargaan yang luar biasa. Begitu Tisa, mudah-mudahan perjumpaan kita di sore hari ini sambil menunggu berbuka puasa ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menebar kasih sayang kepada lingkungan kita. Aduh, Masya Allah, terima kasih banyak Pak Kiai, ini luar biasa sekali. Seperti biasa ya, kayak waktu terasa singkat banget kalau ngobrol sama Pak Kiai. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mau meluangkan waktunya hadir di Bamusi TV. Pemirsa Bamusi TV, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Kiai Haji Bunyamin MPDI, bisa menjadi pahala, manfaat, dan ibadah bagi beliau dan juga pemirsa Bamusi dimanapun berada yang selalu setia bersama kami. Pemirsa Bamusi TV, jangan lupa juga untuk ikuti sosial media Bapak Dr. Kiai Haji Bunyamin MPDI di Facebook atau Instagram beliau, dan juga jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga di komen ya YouTube channel dari Bamusi TV, sehingga menjadi ladang pahala kita dalam menyebarkan kebaikan. Sebelum menutup acara, sebagai manusia tentunya kami banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Jadi tentunya kesempurnaan selalu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tisa Carolina dan juga narasumber mohon undur diri. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.